Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas Andi Amelia, silakan untuk memimpin doa kita. Baik, sebelum memulai pembelajaran atau jadi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Pertama, Amelia Saputri. Hadir Bu. Oke. Larasati Baik Budiana. Hadir Bu. Oke. Abdul Qabil. Oke. Adrianika Pertama. Reza Saputra. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Nah, pada hari ini ada yang tahu tidak kita akan belajar apa? Tidak. Ibu akan bertanya kepada kalian. Dalam minggu terakhir, minggu pertemuan kemarin, Ibu melihat kalian sering mengantuk, kelelahan, kurang konsentrasi. Nah, terutama pada jam pelajaran siang kan? Nah, setelah Ibu amati, rupanya kalian jarang membuka jendela ya? Nah, karena kalian itu menggunakan AC, makanya kalian tidak menggunakan jendela. Nah, apa penyebabnya kalian bisa mengantuk, kurang konsentrasi itu pada jam pelajaran siang? Kurang oksigen. Nah, benar sekali. Qabil, beri tepuk tangannya. Nah, jadi dia benar apa yang dikatakan Qabil. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita. Sehingga hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi organ pernapasan melalui media yang telah Ibu bawa. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya sistem pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi masing-masing dari sistem organ pernapasan tersebut. Nah, di sini kalian tahu tidak apa pengertian dari sistem pernapasan pada manusia? Tidak Bu. Tidak tahu ya? Jadi pengertian dari sistem pernapasan adalah masuknya udara dari rongga hidung dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Ngerti kan sekarang apa sistem pernapasan itu? Tahu. Oke. Nah, pada peristiwa sistem pernapasan terjadinya pelepasan Energi. Oke, di sini ada yang pertama. Nah, gambar pertama ini adalah rongga hidung yang dimana dia berlapis laput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat sebuah kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan rambut-rambut pendek. Terdapat di hidung kalian ada kan? Itu rambut-rambut pendeknya. Nah, itu fungsinya untuk menangkap benda asing seperti debu, kotoran, paham kan? Nah, gambar kedua ini tahu tidak apa? Oke, benar sekali. Nah, gambar nomor 2 ini adalah faring yang dimana terletak di belakang rongga mulut dan hidung. Nah, faring tersusun atas otolurik. Nah, dengan panjang 4 cm. Tahu kan? Jadi, ini yang gambar kedua ini adalah faring. Oke? Faring ini merupakan kesimpangan saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, gambar yang ketiga ini tahu tidak apa namanya? Oke, benar. Pada laring terdapat sebuah katup yang disebut dengan epitologis. Nah, epitologis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Oke, jadi laring ini berfungsi untuk
sistem pencernaan dan sistem saluran ya. Satuan dari lari ya. Nah, yang nomor 4 ini tahu tidak apa? Nih, yang 1, 2, 3, 4 ini apa? Oke. Jadi yang nomor 4 ini namanya trakea. Trakea ini kurang lebih panjangnya 10 cm. Dia berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Oke? Paham kan? Jadi nomor 4 ini namanya trakea. Jadi nomor 1 ini apa tadi? Rongga hidup. Nomor 2 faring. Nomor 3 lari. Yang keempat tadi apa? Trakea. Oke. Selanjutnya nomor 5 ini apa? Yang cabang. Oke, benar. Jadi nomor 5 ini namanya bronkus. Bronkus ini cabangan dari batang tenggorokan tadi, yang dimana terdapat 2, yaitu bronkus sebelah kanan dan bronkus sebelah kiri. Paham kan nomor 5 ini tadi apa, bro? Bronkus. Oke. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus itu yang terdapat di cabang bronkus tadi. Dia ada serat-serat cabangnya yang terdapat di dalam paru-paru. Baru dia ada alveolus. Alveolus itu apa, Ibu? Alveolus itu bola-bola mungil yang terdapat di dalam paru-paru. Ini nampak kan bola-bola mungilnya? Iya. Jadi bronkiolus itu cabangnya dulu, dan kalau alveolus dia bola-bola mungilnya. Oke? Jadi jangan salah paham ya. Jadi pertama itu ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus. Di bronkus itu ada bronkiolus, baru alveolus, baru nomor 2. Yang terakhir ini ada namanya paru-paru. Paham kan? Jadi proses masuknya saluran pernapasan dan melalui rongga hidung. Sampai di sini ada yang ingin bertanya perihal proses masuknya sistem pernapasan dari rongga hidung? Sudah paham, Ibu? Oke, alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, praktikan gambar yang telah Ibu bawa ini. Ini adalah studi kasus yang dimana nanti kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti kalian identifikasi apa aja yang terdapat dari permasalahan gambar tersebut nih. Tampak seorang sedang mendaki gunung yang cukup tinggi dan kadar oksigennya di daerah puncak melalui menipis sehingga beberapa pendaki terlihat kelelahan. Nah, dalam kaitannya dengan struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi proses pernapasan pada pendaki tersebut nih. Kalau kita mendaki ke atas gunung pasti kita merasa napas kita kelelahan atau ngos-ngosan. Nah, kalian identifikasi masalah tersebut ya. Kalian akan itu buat kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ingin kalian berpikir ya, apa aja penyebab dari seorang mendaki ini terdapat kelelahannya ya. Boleh membuka buku, membuka apapun, asalkan kalian paham apa aja yang akan kalian paparkan nanti di depan, oke? Oke. Itu kelompoknya belum menjadi 3. Nah, berarti Vina gabung sama mobil ya? Itu Reza jangan main HP terus. Oke, nih. Pahamin. Ibu ini tulisannya yang mana Laras? Ini kita jelasin. Iya, nanti Ananda Laras jelaskan ke depan bagaimana ya proses dia untuk mendaki ini. Ya, kondisinya bagaimana? Boleh cari di buku ya, buku, jurnal atau aplikasi lain boleh, asalkan kalian paham. Yang laki-laki yang kurang paham? Oke, alhamdulillah.
Ibu kasih kurang lebih waktu 5 menit ya untuk kalian menjawabnya. Iya, Bu. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalian sudah siap semua kan? Sudah, Bu. Nah, baik. Setelah berdiskusi, silahkan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1, silahkan. Tadi peraturan dari Oke, baik. Sudah, silahkan maju untuk mempresentasikannya. Baiklah, pada studi kasus yang pertama itu, pada gambar tersebut tampak orang-orang sedang mendaki menuju puncak gunung yang cukup tinggi. Kadar oksigen di daerah puncak mulai menipis hingga beberapa pendaki terlihat kelelahan. Dalam kaitannya dengan struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi proses pernapasan para pendaki? Jawabannya, kadar oksigen yang menipis di daerah pegunungan menyebabkan tubuh kekurangan pasokan oksigen. Akibatnya, para pendaki akan bernafas lebih cepat dan lebih dalam untuk meningkatkan pengambilan oksigen. Organ-organ sistem pernapasan, terutama paru-paru dan alveolus, bekerja lebih keras agar kebutuhan oksigen tubuh tetap terpenuhi. Jadi, pasokan oksigen masih kurang, pendaki dapat merasa lelah, pusing, dan sesak napas. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Bagus, dari hasil diskusi kelompok 1 dapat kita pahami bahwa ketika berada di tempat tinggi, kadar oksigen berkurang sehingga tubuh meningkatkan frekuensi pernapasan agar memperoleh oksigen lebih banyak. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Adrianito. Oke, silahkan Marisa. Jadi kadar oksigen yang menipis di daerah pegunungan menyebabkan tubuh kekurangan pasokan oksigen. Akibatnya, para pendaki akan bernapas lebih cepat dan lebih dalam untuk meningkatkan pengambilan oksigen. Organ-organ sistem pernapasan, terutama paru-paru dan alveolus, bekerja lebih keras agar kebutuhan oksigen itu tetap terpenuhi. Jika pasokan oksigen masih kurang, pendaki dapat merasa lelah, pusing, dan sesak napas. Oke, bagus. Dari jawaban dari kelompok 2, beri tangannya dulu. Dari permasalahan pendaki tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Kekurangan oksigen, Ibu. Oke, benar. Pusing. Oke, benar. Beri tepuk tangannya untuk langsung dong. Ya, benar. Jadi, sistem pernapasan sangat penting karena berfungsi memasuki oksigen yang dibutuhkan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang sistem pernapasan manusia, mulai dari organ pernapasan serta fungsi masing-masing organ. Nah, kesimpulannya, siapa yang berani menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Andi Amelia Saputri. Baik, Bu. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu, di mana sistem pernapasan ini adalah organ yang berfungsi mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air hasil metabolisme tubuh. Nah, organ-organ seperti ada hidung, vari, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru bekerja sama agar proses pertukaran gas berlangsung dengan baik.
Oke. Terima kasih Anda yang melihat telah menyimpulkan materi kita pada pelajaran ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan tugas untuk minggu depan, yang dimana tugasnya yaitu membuat rangkuman materi tentang struktur dan fungsi organ pernapasan manusia serta mencari contoh gangguannya. Ya, tadi kan telah dijelaskan strukturnya, tapi kalian tambahkan gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan beserta penyebabnya ya. Nah, tugas tersebut dikumpulkan pada pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya. Oke, Bapak? Ya, Bu. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan manusia serta cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Tidak. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya pada pagi hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu izin pamit keluar dulu ya. Baik.